Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Gimana Anda semuanya tadi belajar apa sebetulnya? Biologi. Nah, gimana masih semangat pagi ini? Masih semangat? Masih. Masih konsentrasi? Masih. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada Anda semuanya yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kita masuk pada kegiatan kita. Lebih baiknya kita mulai berdoa terlebih dulu. Silakan, ada yang mau memimpin doa? Doa siap. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Semoga yang dibacakan doa tadi lancarkan kegiatan kita dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, Anda semuanya, Anda sudah tahu kita akan melakukan kegiatan apa pagi ini? Apa? Bimbingan, lebih tepatnya bimbingan kelompok. Nah, jadi apa itu bimbingan kelompok? Ada yang sudah pernah mengikutinya? Belum. Atau pernah dengar nggak apa itu bimbingan kelompok? Pernah dengar tapi nggak tahu apa bimbingan kelompok ya. Nah, jadi bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan dalam BK yang diberikan kepada sekelompok orang seperti saat sekarang ini. Nah, tujuannya apa? Nanti dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas satu topik dan topik itu akan kita bahas sampai sehingga Anda semuanya paham dengan apa yang kita bahas. Nah, apa sih gunanya kita melakukan bimbingan kelompok? Karena kita tadi membahas mengenai topik, berarti kita diharapkan Anda semuanya paham. Dan apabila ada sesuatu yang rasanya gunanya itu bisa menjadi suatu pencegahan, Anda semua bisa tercegah dari apa yang kita khawatirkan dapat terjadi kepada diri kita. Nah, gimana sih Bu cara bimbingan kelompok ini? Caranya, nanti Anda semuanya harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita. Anda harus, kalau mau berpendapat silahkan sampaikan pendapatnya. Kalau mau menyangkal pendapat temannya boleh, silahkan. Karena kita semuanya punya pendapat masing-masing, betul sekali. Nah, jadi Anda semuanya harus aktif, harus sama-sama melengkapi lah kita. Kalau rasanya dari teman yang ini nggak lengkap, kurang tepat, silakan Anda sampaikan yang lebih tepatnya lagi. Gimana, paham? Nah, jadi kita pada kesempatan kali ini akan membahas satu topik yang sifatnya itu sangat terbaru. Nah, walaupun topiknya ini sifatnya umum, bukan sifat yang privasi atau pribadi, tapi Anda semuanya harus bisa menjaga kerahasiaan. Kerahasiaan apa? Barangkali nanti dalam kegiatan kita ini ada membahas satu hal yang sensitif barangkali yang menyangkut seseorang di luar sana. Jadi kita harus bisa merahasiakan, jangan sampai nanti adalah pembicaraan di luar nanti yang tidak baik mengenai apa yang kita bahas. Padahal kita nggak membahas orang itu, tapi karena ada sangkut pautnya jadinya terdengar negatif. Bisa dipahami? Bisa ya. Jadi kita sama-sama harus aktif dalam kegiatan ini. Dan adapun caranya seperti saat sekarang ini, kita duduk secara melingkar. Secara melingkar tujuannya apa? Agar tercipta yang namanya 3M. Anda tahu apa itu 3M? Nggak tahu? Nah, 3M itu yang pertama mendengar, yang kedua memahami, dan yang ketiga merespon. Nah, dengan adanya jalannya ketiga ini, maka terciptalah kegiatan yang kita harapkan lah. Tujuannya apa? Agar nanti Anda yang duduk di sini ketika berpendapat bisa didengar oleh temannya yang di sini, bisa didengar lebih jelas lah gitu, biar nanti pas meresponnya juga tepat. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Oke. Untuk pengakraban Anda semuanya sudah saling kenal? Sudah satu kelas ya. Nah, gimana kalau untuk lebih merileks
merilekskan diri, untuk mencairkan suasana sebelum kita memulai kegiatan, kita bernyanyi dengan menggunakan nama-nama kita di sini. Siap? Siap? Siap. Oke, mari. Caranya seperti ini. Lagunya Hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Lucy, kamu Restu. Hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Nanti Restu, lanjut saya Restu, kamu Indri. Kayak gitu, bisa dipahami? Bisa? Siap? Siap ya? Nama ibu udah tahu kan? Tahu, ibu apa? Ibu Lucy. Nah, siap ya? Nyanyi semuanya ya, pakai gerakan ya. Oke, 1, 2, 3. Hey, hello, siapa? Suaranya? Hey, hello, siapa dia? Saya Lucy, kamu Restu. Hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Restu. Kamu siapa? Kamu Indri. Kayak gitu. Ulangi lagi Restu. 1, 2, 3. Semangat lah. Hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Lucy, kamu Restu. Hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Restu, kamu Indri. Hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Indri, kamu Nada. Hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Saya Nada. Kamu Cynthia. Hey, hello, suaranya mana? Siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Cynthia, kamu Yola. Hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Yola, kamu Zaskia. Hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Zaskia, kamu Natifa. Hey, hello, suaranya siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Natifa, dia. Hey, hello, siapa dia? Suaranya. Hey, hello, siapa dia? Saya Liana, dia Hakim. Hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Hakim, dia bilang. Hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Gilang dan Ibu Lucy. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, gimana semuanya sudah lebih semangat pagi ini? Sudah ya. Oke, sedikit dijelaskan lagi. Kegiatan kita pagi ini adalah bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini kita akan membahas satu topik, di mana topik ini terbagi atas dua. Yang satu topik bebas dan satu topik tugas. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengambil topik bebas. Topik bebas itu dari Ananda. Nanti masing-masing Ananda secara bergantian mengusulkan satu topik yang sifatnya umum, ya, umum, terbaru dan sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Misalkan seperti bullying. Nah, itu boleh. Terbayang topik yang akan Ananda usulkan? Kalau bisa topiknya berbeda. Nanti secara bersama-sama kita sepakati satu topik untuk kita bahas bersama-sama. Oke, boleh dari Restu dulu. Apa? Bullying. Indri? Cabut. Nada? Toksik, teman toksik. Cynthia? Apa? Tentang masalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja.
Nyala? Masalah cabut. Taskia? Masalah orang yang berpacaran di dalam kelas. Berpacaran. Masalah keluarga. Masalah keluarga lebih spesifiknya Broken home. broken home. Diana? Broken home. Hakim? Kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Gila? Kenakalan remaja. Nah tadi udah teman-temannya sudah menyampaikan usulan topik-topiknya. Nah kita lebih baik mengangkat topik yang mana? Kenakalan remaja gimana? Setuju ya? Oke, setuju. Berarti kita akan membahas mengenai kenakalan remaja. Nah Anda semua, sekarang ibu tanya, apa itu kenakalan remaja? Definisi kenakalan remaja. Silakan berpendapat. Perbuatan yang dilakukan oleh remaja. Perbuatannya seperti apa? Dilakukan oleh remaja. Perbuatannya yang seperti apa? Negatif. Negatif. Terus sekali, bagus. Saskia, ada pendapat lain? Kenakalan remaja. Kelakuan yang membuat orang lain terganggu. Kelakuan yang membuat orang lain terganggu. Ada lagi pendapat lain? Restu, Bila? Ada lagi? Ada? Yang tidak baik. Nah, ada lagi pendapat yang lain? Nah, jadi kenakalan remaja itu adalah satu tindakan yang mengganggu yang dilakukan oleh remaja. Mungkin saat sekarang ini Anda semuanya kan sedang berada di usia remaja ya. Jadi sangat tahu sekali ya gimana kenakalan remaja. Barangkali di kelasnya ada yang nakal ya. Nah, kenakalan remaja ini sifatnya bisa dikatakan sudah sangat meresahkan, mengganggu, dan bisa berdampak terhadap kehidupan remaja maupun kehidupan orang lain ya. Nah sekarang tadi kita sudah bahas mengenai definisi atau pengertian dari kenakalan remaja. Nah apa sih yang menjadi penyebab timbulnya kenakalan remaja ini? Silakan berpendapat. Salah pergaulan, bagus sekali Riana. Perkembangan zaman. Kurangnya kasih sayang. Ada lagi pendapat lain? Pas. Kurang bimbingan dari orang tua, bisa sekali. Ada lagi? Ada lagi? Oke, pas ya. Nah, penyebab dari kenakalan remaja ini seperti yang dikatakan Hakim tadi, kurangnya kasih sayang. Karena remaja ini di masa-masa sekarang ini Anda lebih membutuhkan kasih sayang nggak? Butuh kan? Anda butuh perhatian nggak? Butuh. Makanya ada yang namanya pacaran, ini itu segalanya mencari kasih sayang. Kurang kasih sayang di rumah, cari kasih sayang di luar, ya. Nah, jadi karena kurangnya kasih sayang dari orang tua barangkali, sehingga anak ini dia melakukan suatu tindakan yang mencuri perhatian orang-orang, termasuk orang tuanya. Nah, apa sih contoh dari kenakalan remaja itu? Contoh dari kenakalan remaja. Siapa berpendapat Anda? Yang ada di lingkungan sekitar kita pasti sudah banyak sekali. Apa sih dia? Hamil di luar nikah. Bisa jadi. Apalagi? Pendapat lain? Bentuk kenakalan remaja. Anda saat sekarang ini kan sedang di bangku SMA. Itu adalah lingkungan yang terdekat. Anda melihat bentuk-bentuk dari kenakalan remaja. Tawuran. Apa lagi? Hamil di luar nikah. Tawuran. Apa lagi? Apa? Pemakaian narkotika. Apa lagi? Ada banyak sekali. Apa? Merokok. Apa lagi? Banyak sekali kenakalan remaja yang ada di lingkungan kita. Apalagi Anda, Ibu juga sudah pernah melewati masa remaja. Sudah banyak sekali kenakalan remaja ini dalam kehidupan sekarang ya. Kenakalan remaja ada tadi sampai dengan hamil di luar nikah, itu sudah masuk ke pergaulan bebas ya, Cynthia. Pergaulan bebas, karena kenakalan
kenakalan remaja ini kurangnya kasih sayang awalnya tadi, kurang kasih sayang dari orang tua, cari kasih sayang di luar, pacaran lah, sampai hamil di luar nikah, sampai melakukan seks bebas. Nah itu sudah termasuk dari kenakalan remaja. Nah ada lagi yang sampai menggunakan narkotika, lalu mungkin tingkat apanya merokok di usia remaja. Saat ini Ananda sudah nggak lama lagi akan memasuki masa dewasa, jadi memang sangat besar pergolakannya ya. Jadi bagaimanapun kita harus bisa mengendalikan diri. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai pengertian, penyebab, lalu contohnya. Nah sekarang apa akibat dari kenakalan remaja ini, baik untuk diri si remaja, lingkungan, dan masyarakat sekitar seperti kata Hakim. Apa saja penyebab terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, atau orang-orang terdekatnya? Silakan berpendapat. Hakim? Penyebab dampak dari akibat. Dampak atau akibat dari kenakalan remaja tadi. Kan tadi ada contohnya pergaulan bebas, ada merokok tadi, ada tawuran tadi. Apa penyebabnya? Apa dampaknya? Dampaknya terhadap dirinya maupun dengan lingkungannya. Lanjut tadi. Semuanya dulu. Lanjut Mas. Kalau terhadap diri sendiri itu terus terang jadi dampaknya masa depannya gitu. Terhadap masa depannya. Kalau Liana? Ya, merusak rancangan masa depan yang akan dihadapi. Ada lagi? Silakan ada. Mencolok nama baik keluarga, apalagi yang melakukan pergaulan bebas itu para perempuan. Betul sekali. Ada lagi pendapat lain? Hakim, Hila? Apa? Merusak lingkungan. Contohnya apa Hakim? Contoh kenakalan yang merusak lingkungan. Tawuran. Balap liar. Apa lagi? Pendapat lain? Setia, Iqbal? Oke, pas. Nah, tadi ada banyak sekali kenakalan yang dilakukan oleh remaja, contoh orang tawuran. Tentu ada akibatnya kepada dirinya sendiri. Yang pertama yang dirugikan itu adalah dirinya sendiri. Lalu yang dirugikan itu masyarakat sekitar, keluarga, seperti tadi kata Nada, dia melakukan seks bebas apalagi oleh perempuan. Tentu sangat mencoreng namanya. Panjang urusannya nanti kan, sampai gimana ya, pasti namanya sudah sangat buruk ya di masyarakat. Oleh sebab itu kita, apalagi Ananda sebagai remaja, untuk melakukan apapun, untuk mengerjakan apapun, tindakan apapun, lakukanlah dengan berpikir dulu untuk yang akan datang. Nah, tadi kita yang pertama bahas apa dulu? Pengertian. Yang kedua, penyebab. Yang ketiga, contoh-contoh. Dan yang tadi, dampak kepada si remaja, lingkungan dari remaja tersebut. Nah, oke, tampaknya Anda semuanya sudah mulai bosan. Dimana kita mengembalikan semangat yang ketika Anda tadi kan sudah banyak sekali berpendapat, sudah mulai agak bosan ya? Ya? Oh, kalau dia berarti bosan ya? Bosan? Tidak. Beneran. Kalau nggak bosan kita lanjut. Yakin. Tapi dari wajah Anda tidak menunjukkan kalau Anda tidak bosan. Nah, gimana kita mengembalikan konsentrasi kita? Kita melakukan apa ya? Ada usulan nggak? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada usulan dari Anda, berarti gue yang memberikan. Sama, kita menggunakan nama-nama lagi, nama kita yang ada di sini dengan tepukan. Caranya seperti ini. Konsentrasi dimulai. Lucy, restu, nene,
terus. Paham? Paham. Paham ya? Paham. Siap? Siap. Oke lah, dari tadi dari restu aja kita dari sini lagi. Atau kita acak. Siap, acak. Siap, acak. Oke. Semuanya ikut ya, ikut nyanyi dan ikut tepukannya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Lucy, nada. Nada. Sebut siapa terserah. Cynthia. Ulang lagi. Nah, paham kan? Paham. Nanti siapa namanya yang tersebut yang terakhir itu sebutkan nama kita, sebutkan nama teman yang mau ditunjuk, terserah. Random. Ya, siap. Jadi harus fokus mendengarkan namanya siapa nanti, nggak tahu nanti namanya tersebut ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Lucy, Yola. Cynthia. Cynthia ya. Lanjut. Yola. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Cynthia. Indri. Asik, mulai. Gerakan. Banyak banget. Nih, perhatikan ibu ya. Salah. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Lucy restu. Nana. Paham. Gimana kita sebut namanya? Nama kita, nama teman. Udah siap, kita ulangi ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Lucy, Yola. Aduh, kan konsentrasi Yola. Nama Yola, nama teman. Dah, kita ulangi. Gak boleh salah lagi ya. Nanti kalau ada yang salah kita hukum. Kita kasih reward. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Lucy, Yola. Cynthia, Fania. Ada Fania. Dah lagi ya. Ini yang terakhir ya. Oke, yang terakhir ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Lucy, Cynthia. Yola, Cynthia. Jangan salah ya Allah. Karena dari tadi Yola sama Zaskia salah terus dan nggak konsentrasi, gimana kalau kita kasih kesempatan untuk menampilkan bakat-bakatnya? Apa bakatnya? Nyanyi berdua ya. Apa nyanyinya? Boleh di request teman-teman. Boleh, ayo. Boleh. Berdua nyanyinya. Atau ibu aja lah yang nentuin. Potong bebek angsa ya. Potong bebek angsa, biasa. Yo yang biasa. Di rap. Dipotong bebek angsa tapi rap. Kalau biasa udah ada biasa gitu, bisa gitu. Nge-rap. Rap. Atau didangdutin. Ya bisa. Terus apa? Janganlah yang biasa. Kita harus bisa berkreasi. Oke, gimana kreasinya? Boleh? Gimana kreasinya? Ya berdua. Atau sendiri juga boleh. Nanti Yola beda lagi lagunya. Ayo Lucia. Atau enggak kita kasih tepuk tangan lah dulu. Tepuk tangan untuk mereka berdua.
Sebelas nak datang jadi kotak anak. Dah, ayo. Potong bebek angsa masak di kuali. Ayo lanjut. Gimana bisa lihatnya kawan? Nak puasa aku berarti. Pelangi terserah lah, pokoknya nyanyi. Pakai gerakan ya lah, gerakan Saskia nyanyi. Dah serius. 1, 2, 3. Pelangi, alangkah indahnya merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi ciptaan Tuhan. Oke, lah tangan untuk Zaskia dan Yola yang sudah menyanyikan lagu Pelangi padahal sekarang lagi mendung ya. Nah, oke semuanya sudah bersemangat. Semangat. Sudah. Bilang, semangat Hakim, Ana, Iva. Semangat ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah membahas berapa tadi? 4. Mulai dari pengertian, penyebab, contoh-contoh, dan dampaknya. Nah, ada nggak Anda yang bisa menyimpulkan dari empat pembahasan tadi? Bahkan ada yang menyimpulkan secara singkat, padat, dan jelas. Oke, bahasa Indonesia ya. Oke, Hakim, Bila, Sana, Imba, ya. Yang dapat merusak diri kita, dan contoh-contohnya itu seperti merokok, tawuran, dan hamil di luar nikah. Penyebabnya itu kurang kasih sayang, dan akibatnya dan penyebabnya itu dapat nama baik keluarga dan nama kita tercemar. Seperti itu. Oke, dah. Nah, ada lagi yang mau menyimpulkan? Bagus sekali Cynthia. Ada lagi? Tadi banyak yang berpendapat kok sekarang nggak ada. Paham kan sama materinya, topiknya? Silakan sampaikan kesimpulan secara singkat, padat, dan jelas. Terus tuh? Zaskia? Jadi kenakalan remaja itu adalah perbuatan negatif yang dilakukan oleh remaja yang bisa membuat nama baik atau dirinya sendiri itu tercemar. Contohnya itu hamil di luar nikah, narkoba, tawuran, dan lain-lain. Akibatnya itu dapat mencoreng nama keluarga diri kita. Penyebabnya setelah dari kurang kasih sayang dari orang tua sampai karena kurang kasih sayang dari orang tua, makanya ada orang-orang yang pacaran. Ya, betul sekali. Zaskia, ada lagi yang mau menyimpulkan Hakim? Ada lagi? Ada lagi? Restu? Ayo Restu. Ayo. Ambil Restu.
itu yang menyebabkan misalnya rumah sekolah kalau nggak ada kan nanti di rumah sekolah itu lah kita simpul kan itu ke kita di guru itu sedang belajar kan ada emosi kan itu yang meningkatkan emosi itu sebenarnya di memakai gadget yang berlebihan. Sebenarnya sih kalau dibilang kurang kasih sayang orang tua sudah cukup rasanya orang tua itu memberikan kasih sayang. Cuma kita sendiri yang lalai dan malas-malasan kan orang tua sudah mengingatkan saya tidak ada kan cuma kita sendiri yang tidak sadar yang diri kita sampai di mana kemampuan kita tidak pandai menguji diri kita tuh orang tua sudah mengingatkan sebenarnya. Cuma sampai situ pula batasan orang tua itu bisa mengingatkan kita. Cuma di kita ada yang lalai. Kalau dampak dari apa itu sekali misalnya kan bisa juga dari apa yang bebas bisa juga Oke, terima kasih pendapat Hakim. Dan Restu juga menambahkan tadi Ibu simpulkan ya. Tadi pengertian dari kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu adalah satu tindakan yang sifatnya negatif dan mengganggu yang dilakukan oleh remaja. Dan penyebabnya itu bisa dari yang pertama tadi kurangnya kasih sayang. Betul itu. Dan betul juga seperti yang disampaikan oleh Restu dari dirinya sendiri. Ya, kurang arahan dari orang tua. Karena kalau dari arahan ke orang tua, karena kita semua ini tidak mendapatkan kasih sayang yang sama. Setiap orang tua memiliki cara yang berbeda-beda dalam memberikan kasih sayang. Ada yang orang tuanya to the point aja gitu, dimanja anaknya, diperhatikan secara intens, secara langsung. Ada juga orang tua yang tipe kasih sayangnya itu beda. Barangkali ada orang tuanya yang dia jauh dari anaknya. Barangkali anaknya tinggal dengan neneknya, orang tuanya kerja di luar kota. Nah itu tidak cukup kan kasih sayangnya. Tapi tidak salah juga pendapat Restu dari dirinya sendiri. Nah, Anda semua ini di masa remaja, perkembangan Anda sedang di masa yang bergejolak. Anda gimana ya? Rasanya tahu itu besar. Jadi Anda apa sih itu rokok? Saya mau coba. Nah, terjadilah kenakalan. Apa sih itu pacaran? Saya mau coba. Gimana rasanya pacaran? Karena adanya rasa ingin tahu lagi dari dalam diri. Nah, ada juga pengaruh dari luar. Seperti gadget, tadi kata Restu betul sekali. Nah, dengan adanya gadget, anak main gadget ini sampai begadang, sampai malam, main apa itu? Chip, kata anak-anak sekarang kan, kata bapak-bapak sekarang kan, suka sekali main itu. Karena main itu sampai tengah malam nggak mengerjakan tugas. Lalu sampai di sekolah dia cabut, sudah masuk ke nakalan remaja. Nah, emosional jadi tinggi, betul sekali Restu. Jadi kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan diri kita jadi lebih sensitif. Nah, contohnya sudah banyak sekali tadi. Lalu gimana dampaknya terhadap diri si remaja itu? Sudah pasti itu mengganggu, apalagi remaja yang saat sekarang ini dia duduk di bangku sekolah seperti Anda semuanya.
contohnya? Dalam memakai sosial media, dalam misalnya dulu yang ketik teman buat pergaulan harus pandai mencari memilih pergaulan yang positif, yang baik. Oke, semoga Lestiar bisa menjalankan itu. Lanjut apa Pak? belajar untuk lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah. Semoga nanti semua bisa menjalankan komitmennya ya, agar tercegah dari kenakalan remaja. Lanjut, Diana. Tidak terlalu tergantung kepada sosial media, dan jangan sampai hanya gara-gara sosial media kewajiban untuk melaksanakan sholat pun menjadi lalai. Boleh. Semoga Diana bisa menjalankan komitmennya. Oke, lanjut, Akim. Mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Itu aja. Oke, semoga Akim bisa menjalankan komitmennya. Hilang apa komitmennya biar hilang nggak terjerumus ke kenakalan remaja ini? Apa? Salah satu. Dan mendekatkan diri kepada Allah ya. Oke, emang mendekatkan diri kepada Allah ini adalah salah satu obat dari banyak masalah. Ya, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, kita berpedoman pada Al-Quran, kita bisa mengendalikan diri kita sebenarnya, tapi pada kenyataannya tidak ya. Oke, semuanya pasti ya itulah, kembali lagi kita Anda semua sedang di masa bergejolak, jadi susah mengendalikan diri. Ya enggak? Dan satu lagi tambahannya untuk mengatasinya, belajarlah dari pengalaman. Misalnya Pak, udah hari ini misalnya masa yuk kau ulangnya lah ya kan, ubah lah, perbarui gitu ya. Ya betul sekali itu kata Restu. Tidak hanya dengan kalau walaupun kita nggak melakukan tindakan kenakalan remaja, misalkan kita nggak pacaran yang berlebihan, tapi di lingkungan kita ada yang seperti itu. Kita belajar dari situ. Oh, saya nggak boleh kayak gitu. Kita tahu itu salah. Oh, ini salah. Saya nggak boleh seperti itu. Tidak hanya belajar dari diri kita aja, ya, tapi dari pengalaman orang lain, dari lingkungan kita. Belajar dari
Zaskia. Kesan dan pesan. Kesannya bisa mengetahui tentang penyebab akibat dari kenakalan remaja itu. Pesannya supaya tidak melakukan itu. Pesannya jangan sampai kita melakukannya. Bagus sekali. Zaskia, ada lagi pesan dan pesannya? Kesan dan pesan, pesan dan pesan. Lagi? Kembali lagi mendekatkan diri kepada Allah. Ada lagi? Ayo, Restu. Kesan dan pesan. Kesan mengenai kegiatan kita. Kalau kesannya dengan kegiatanku, kita lebih aktif, lebih bisa belajar berorganisasi dan bisa mengetahui hal-hal yang barangkali belum diketahui. Itu kalau tidak kesannya, mungkin agak menyinggung ya, dan tidak kesimpulan. Dan hanya sekedar bisa mengungkapkan dengan kata-kata, bisa lah melakukan dan perbuatan atau mewujudkan dalam perbuatan dan kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Nah, itu pesan dari Restu. Ada lagi kesan dan pesannya? Siapa lagi? Ayo, Dada. Ada? Nada masih ada di sini? Nada masih ada di sini? Masih ya? Apa pesan dan pesan Nada? Ada mengetahui kenakalan remaja yang akan merumuskan yang salah. Maka dari kegiatan itu kita bisa belajar tidak melakukan kenakalan remaja tersebut, dan insya Allah bisa ada kembali. Pesan? Kesannya sama seperti tadi, hanya tidak mengucapkan dari mulut tapi melakukan. Bagaimana kalau mengucapkan dari mulut tapi kalau keluar dari sini adalah begini. Kan bagaimana kalau kita cuma mengucapkan dari mulut tapi tidak dilakukan. Iya, iya. Sekarang. Oke. Sekali pesan dan pesan dari Nada. Ada lagi? Pesan dan pesannya? Gimana minimal pesan lah, gimana rasanya ikut kegiatan ini? Sangat-sangat. Indri masih di sini? Oh, udah ya, gimana Indri sekarang? Udah tahu apa? Cynthia? Kita mengucapkan pendapat ini. Pesannya? Yola? Kesan, gimana perasaan Yola mengikuti kegiatan ini? Dan apa pesannya untuk diri Yola, untuk ibu, untuk teman-teman? Yola, halo Yola, masih di sini? Oke, gimana nih kesannya? Nggak berkesan ya kegiatannya? Berkesan, Bu. Ya, apa kesannya? Oke, next. Dalam kegiatan ini Lola lebih tahu kenakalan remaja, lebih dalam mengetahui kenakalan remaja. Itu aja. Pesannya? Nggak ada pesan. Lanjut, Zaskia udah nih. Ya, Natifa. Ayo Natifa, ibu kangen dengan suara Natifa. Dari tadi nggak ada tuh dengan suara Natifa. Kesan. Bisa untuk mengalami kenakalan remaja. Pesan. Bisa
Nah tadi Anda apa? Pesannya buat Oke boleh. Restu banyak pesan hari ini. Apa Restu? ke yang ada di Teman-teman. kegiatan hari Kelompok. ini, kalau bisa misalnya sudah bisa menerapkan di diri kita ini kan manusia makhluk sosial, kalau bisa bukan hanya di diri kita sendiri yang diterapkan tapi juga mengajak kawan-kawan. Sekali. Nah, dah. Oke, terima kasih kesan dan pesan yang telah Anda sampaikan mengenai kegiatan kita ini. Tadi pesannya ada banyak sekali, terutama dari teman Anda, Restu. Nah, Restu, tadi lebih ditekankan jangan hanya dari ucapan, tapi lakukan. Ada aksinya. Jangan hanya dari lisan aja, tapi ada aksinya, ada tindakannya, ada perbuatannya. Lalu ditambah lagi dari sama Restu pesannya, semoga ketika kita sudah bisa memperbaiki diri, kita sudah bisa mencegah diri kita dari kenakalan remaja. Ketika kita melihat lingkungan kita ada yang melakukan kenakalan remaja, kita ajaklah, ayo keluar dari kenakalan remaja ini. Ayo kita pergi dari kenakalan remaja ini. Kembali lagi kepada Allah. Oke. Nah, terima kasih Anda semuanya telah mengikuti kegiatan kita ini dengan sangat bersemangat. Anda semuanya sudah paham mengenai kenakalan remaja, tahu kenakalan remaja. Semoga Anda semuanya dapat tercegah dari dampak negatif kenakalan remaja ini. Walaupun tidak melakukan kenakalan remaja, barangkali ada di lingkungannya yang melakukan kenakalan remaja. Dan semoga Anda juga semuanya menjalankan komitmen yang sudah disampaikan tadi ya. Oke.